Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adib dari kelas 3B dengan NIM 2210125210041. Saya dari kelompok 6 yang membahas teori belajar humanistik. Di sini permasalahan yang saya ambil adalah pengaplikasian teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sulit menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Karena sifatnya ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapai tujuan tersebut. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu menciptakan aktualisasi diri. Untuk saat ini sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik mengaktualisasikan dalam dirinya pemahaman-pemahaman terhadap dirinya serta realisasi diri. Dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran, karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai, membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi dan tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru memahami hakikat kejiwaan manusia. Hal ini dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi pembelajaran, serta pengembangan alat evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan. Kegiatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis, tahap demi tahap secara ketat, sebagaimana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dinyatakan secara eksplisit dan dapat diukur. Kondisi belajar yang diatur dan ditentukan, serta pengalaman-pengalaman belajar yang dipilih untuk siswa. Mungkin saja berguna bagi guru tetapi tidak bagi siswa. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori humanistik. Menurut teori ini, agar belajar menjadi bermakna bagi siswa diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri. Maka siswa akan mengalami belajar eksperiensial atau experiential learning dalam prakteknya. Teori berpikir induktif mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Oleh sebab itu, walaupun secara eksplisit belum ada pedoman baku tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik, namun paling tidak langkah-langkah pembelajaran dikemukakan oleh Suciati dan Prasetya Irawan tahun 2001 dapat digunakan sebagai acuan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi dan hal yang akan diajarkan. 2. Mengidentifikasi kemampuan awal atau entry behavior. 3. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. 5. Membimbing siswa secara aktif. 6. Membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dan pengalaman belajarnya. 7. Membimbing konseptualisasi belajarnya, siswa membuat pengalaman. 8. Membimbing mengaplikasikan siswa dalam komponen-komponen baru ke situasi nyata. 9. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Untuk praktek pembelajarannya, dalam praktek teori humanistik ini cenderung mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif. Eksplisit belum ada pedoman baku tentang langkah-langkah pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Peserta didik dalam pembelajaran yang humanis ditempatkan sebagai pusat dalam aktivitas belajar, naik pengalaman belajar sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan mampu menemukan potensinya dalam mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Peserta didik bebas berekspresi dengan cara-caranya sendiri. Peserta didik menjadi
aktif dan tidak sekedar menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Adapun strategi pembelajaran alternatif yang cocok berdasarkan teori humanistik adalah A. Open education atau proses pendidikan terbuka. Adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Open education terbagi menjadi 8 kriteria, yaitu kemudahan belajar tersedia. Artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar tersedia. Para peserta didik bergerak bebas di sekitar ruangan, tidak dilarang berbicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. 2. Penuh kasih sayang, hormat, terbuka dan hangat. Artinya menggunakan bahan buatan peserta didik. Guru menangani masalah-masalah tingkah laku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan peserta didik yang bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. 3. Mendiagnosa peristiwa-peristiwa belajar. Artinya peserta didik memeriksa pekerjaan mereka sendiri. Guru mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 4. Penilaian. Guru membuat catatan penilaian secara individual, hanya sedikit sekali diadakan tes formal. 5. Mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional. Artinya guru menggunakan bantuan orang lain. Guru bekerja dengan teman sekerjaannya. 6. Persepsi guru sendiri. Artinya guru mengamati semua peserta didik untuk memantau kegiatan mereka. 7. Asumsi tentang para peserta didik dan proses belajarnya. Artinya suasana kelas hangat dan ramah. Peserta didik asik melakukan sesuatu. Meskipun demikian, pendidikan terbuka memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar ruangan dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri, namun bimbingan guru tetap diperlukan. Berikutnya ada cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan pembelajaran berkelompok dengan bereksplorasi dengan siswa yang lain dan memberikan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi peserta didik. Menurut Slevin, cooperative learning mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Peserta didik bekerja dalam tim-tim belajar yang kecil, 4-6 anggota. Komposisi ini tetap selama berminggu-minggu. 2. Peserta didik didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik atau dalam melakukan tugas kelompok. 3. Peserta didik diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompoknya. Berikutnya ada C. Independent learning atau pembelajaran mandiri. Adalah proses belajar yang memberikan peserta didik menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada subjek manapun maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, yaitu peserta didik. Mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari dan siapa yang harus mempelajari suatu hal. Jadi kesimpulannya, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Mungkin itu saja pembahasan atas masalah yang saya ambil. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.